Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah mendengar pembahasan di awal, kali ini Ana akan memberitahu tentang cara menghitung besarnya gaya Coulomb pada muatan yang saling berinteraksi. Untuk Coulomb dan gaya untuk Coulombnya sendiri, persamaan rumusnya, bagaimana beliau mendapatkannya, kan kita sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang Ana ingin menjelaskan tentang penyelesaian masalahnya, problem solvingnya. Di sini ada sebuah soal cerita. Nah, bacakan dua muatan listrik yang saling berinteraksi, masing-masing muatannya 7 Coulomb. Ini 7C ini 7 Coulomb dan 3 Coulomb dengan jarak kedua muatan 1 meter. Berapa besar gaya Coulombnya? Untuk mendapatkan jawaban dari sini, pertama kita harus pahami dulu maknanya. Oh, ini ada dua bunyi listrik yang saling berinteraksi. Yang satu 7, yang satu 3. Nah, jarak keduanya 1 meter. Terus, berapa nih besar Coulombnya? Kalau misalnya Antuna mau lebih jelas ya, kita gambarkan. Kita jangan lupa dulu kita tulis diketahui. Nah, ini tuh seperti ini. Misalnya ya, ada dua muatan, yang satu, nah, anggaplah misalnya muatan A sama B. Yang muatan A di sini 7 Coulomb. 7 Coulomb. Yang muatan B di sini 3 Coulomb. Nah, muatannya apa? Positif atau negatif? Lihat di sini, tidak ada tanda negatif kan? Maka muatan A ini bernilai positif, muatan B juga bernilai positif. Lalu bagaimana cara menentukan jaraknya? Nah, jarak antara kedua muatan ini yang dimaksud adalah seperti ini. Ini ya, jarak kedua muatan. Jarak antara A sama B. Berapa jaraknya? 1 meter. Tulis di sini 1 meter. Oke, jadi maksudnya seperti ini ya. Lalu kan ini saling berinteraksi nih, otomatis ada gaya yang bekerja. Nah, kita mau tahu besarnya gaya yang berinteraksi pada kedua muatan ini itu berapa. Oke, sekarang kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui. Ingat, coba perhatikan angka-angkanya. Apa-apa aja yang diketahui. Pertama, 7 Coulomb. Kedua, 3 Coulomb. Lalu yang terakhir adalah 1 meter. Ada lagi nggak selain itu? Tidak ada. Nah, setelah angka-angkanya kita ketahui, lalu kita lihat apa yang ditanya gaya Coulomb. Setelah itu kita tulis. Tadi angkanya ada apa? 7 Coulomb sama 3 Coulomb. 7 Coulomb apa sih? 3 Coulomb apa sih? Itu adalah muatan. Oke. Di sini tulis ya, muatan. Besarnya muatan, simbolnya apa? Ki. Nah, ini 7 Coulomb ini kan untuk si A ya. Berarti dia Ki A. Atau kita bisa tulis aja Ki 1, nggak apa-apa. Berarti Ki 1 sama dengan 7 Coulomb. Lalu yang kedua, 3 Coulomb itu punya siapa? Punya si B. Atau bisa kita tulis Ki 2. Untuk Ki 1 sama Ki 2 terserah mau yang mana aja. 3 Coulomb. Lalu untuk jaraknya, ya diingat jarak apa? R. 1 meter. Oke. Terus apa lagi yang diketahui? Udah cukup, nggak ada lagi. Nah, tapi ada sebuah ketetapan, jangan sampai lupa. Ada sebuah ketetapan, yaitu K. Itu nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat.
Jadi ini suatu ketetapan ya, walaupun dalam soal di sini tidak dituliskan berapa kulom, maksudnya tidak dituliskan ketetapan kulomnya berapa. Nah, secara otomatis kita langsung tulis aja. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat. Gitu. Sama aja kayak misalnya kita menghitung energi potensial, kan ada gravitasi ya. Walaupun di soal tidak disebutkan gaya gravitasinya, tapi kita otomatis menulis G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sama seperti ini. Jadi, walaupun di sini di soal tidak disebutkan besar ketetapan kulomnya, kita langsung otomatis saja tulis 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat. Oke, next. Nah, setelah ada diketahui, tulis. Ditanya. Apa yang ditanya? Gaya Coulomb. Apa gaya Coulomb? Simbolnya. Simbol gaya Coulomb adalah F besar, ya. Jadi simbol gaya Coulomb, pokoknya yang berhubungan sama gaya itu biasanya simbolnya F. Sama dengan titik-titik tanda tanya. Sekarang diketahui udah, ditanya udah, saatnya dijawab. Oke, kalau mau menjawab ini pastinya masukkan rumus. Rumus gaya Coulomb F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Masukkan angkanya. F sama dengan K-nya berapa? K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berapa? Nih, Q1-nya 7. Berarti di sini 7. Nah, dikali cukup titik aja, artinya dikali ya. Lalu Q2 3 Coulomb kan. 3 dibagi R kuadrat. R-nya berapa? 1. Berarti 1 kuadrat. Oke. Nah, setelah kayak gini, kita hitung. 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, cara ngitungnya gimana? Gampang. Jadi, kan ada 10 pangkat 9-nya nih. Kalau misalnya bingung, kita yang harus dihitungin dulu aja. 9 kali 7 kali 3. 9 kali 7 kali 3 berapa? Banyak ya. Coba yang lain sambil dihitung. 9 kali 7 kali 3 itu 100. Ini ya. 189. Nah, hasilnya 189 dibagi 1 kuadrat. 1 kuadrat itu nilainya 1. Berarti kan 189 dikali 1, dibagi 1. Jadinya hasilnya sama aja, 189. Lalu untuk bentar ya. Yang ini, nah, tinggal ditambahin di sini. 189 dikali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 ada berapa? Banyak ya. Berarti di sini F sama dengan 189 dikali 10 pangkat 9 ini artinya nolnya ada 9 ya. Berarti kita tambahin 0 aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gaya satuannya apa? Newton. Oke, sampai sini. Semoga mudah dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.